setelah itu pikirkan, jangan-jangan mubahalah dengan Gus Dur itu nyata. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo. Kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Mubahalah dengan Ahok itu nyata, kan pada waktu itu sudah ada mubahalah kan. Nah, Gus Dur dalam situasi baik-baik saja meninggalnya, sedangkan Pak Ahok juga ya sampai sejauh ini baik-baik saja, bahkan dukungannya menjadi semakin besar. Nah, Pak Habib Rizik semakin kesini semakin tenggelam, bahkan pesantrennya yang pakai tanah dari rakyat itu juga kan sekarang mau digusur. Dengan begitu banyaknya tanda-tanda, seharusnya itu dipahami sebagai teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala agar Pak Habib Rizik itu bertaubat. Banyak sekali ulama-ulama yang ngomong itu toksik luar biasa. Di zaman dulu tuh ada orang yang mengkritik keras pemerintah, ada orang yang misalkan berbicara dengan sangat tegas itu ada. Bahkan Gus Dur itu berhadapan dengan Pak Harto langsung gitu. Tapi kan ngomongnya nggak pernah toksik gitu. Sedangkan Pak Habib Rizik toksik sekali kata-katanya, sehingga apa? Ini kan mempermalukan orang-orang Islam, mempermalukan ulama yang seharusnya santun, baik, tutur katanya lembut, bahkan melakukan kritik pun dengan cara yang sangat bijak. Tapi ini hapus semua sejak saat Pak Habib Rizik mempeloporinya. Kalangan ulama itu banyak yang melakukan kata-kata yang racun, kata-kata yang toksik. Salah satu murid yang paling terkenal Habib Bahar. Habib Bahar sama Pak Habib Rizik kalau ngomong itu tekanan-tekanan dan suaranya itu mirip sama gitu, karena itu guru dan murid gitu. Keadilan dari presiden untuk menangkap Ahok, malah presidennya lari, presidennya kabur, presiden pecundang, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi itu toksik semua. Ya ampun, kenapa ada ulama yang seperti itu dan kenapa disebutkan sebagai ulama? Tobatlah gitu ya Pak Habib Rizik. Sedikit-sedikit perang dengan gubernur, perang dengan ini, perang dengan pleret, perang dengan ini, perang dan sebagainya. Tapi pas giliran mau perang beneran umroh ke Mekah, kok bisa gitu sih? Pak Habib Rizik pas ayo pengadilan, pas di pengadilan malah 3 tahun umroh. Jangan kayak gitulah Pak Habib. Kalau misalkan mau berani ya berani aja. Bahwa lemahnya Habib Rizik itu nampak dari bahkan Robitoh Alawiyah itu tidak mau mengakui Pak Habib Rizik, mengakui nasabnya, tapi tidak mengakui perbuatannya, bahkan relatif agak malu gitu. Balaya silahkan cek waktu saya datang ke Robitoh Alawiyah, itu dari kelompok Robitoh Alawiyah itu mengatakan bahwa kami itu berlepas tangan dengan peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan Habib Rizik. Kami itu nggak ikutan yang kayak gituan, kami itu hanya pencatat nasab saja. Jadi Pak Habib Rizik kalau misalkan menyuruh kepada Robitoh Alawiyah, itu di Robitoh Alawiyah sendiri sudah tidak diakui ya, bukan tidak diakui nasabnya, tapi sudah tidak diakui lagi peranannya. Saya menyarankan Pak Habib Rizik untuk rehat saja, untuk beristirahat dengan tenang di kampungnya dan sudah tidak usah lagi memprovokasi masyarakat, karena sekarang jualan Habib sudah tidak lagi laku. Saya mohon maaf ya Pak Habib ya. Nah, urusan tentang kebaikan, kebenaran, kebajikan beliau bungkam, tapi urusan ketika kelompoknya diserang itu marah-marahnya luar biasa. Ini sudah melanggar akidah dan syariah Islam. Jadi mohon Pak Habib Rizik segera bertobat. Saya mohon maaf ya. Tapi ini sudah masuk kategori asobiyah. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik itu adalah pionir dari ulama-ulama toksik di Indonesia. Coba Baraya cek itu maklumat Ramadan bulan puasa. Pak Habib Rizik melontarkan kata-kata gerombolan monyet itu berapa kali entah, saya capek menghitungnya. Banyak sekali. Dalam video 12 menit itu gerombolan monyet itu terus disebut-sebutan. Gerombolan monyet yang dimaksud itu diarahkan kepada manusia. Gerombolan monyet yang dimaksud itu adalah orang yang menentang nasab Balawi, itu disebut sebagai gerombolan monyet. Nah, dan disuruh melakukan pembersihan terhadap gerombolan monyet itu, langsung minta kepada Pak Prabowo Subianto. Ini udah keterlaluan asli, ini sudah sangat keterlaluan Baraya, tapi intinya adalah ini Pak Habib Rizik itu coba taubat, coba sadar diri bahwa sebelum Pak Habib Rizik kita kenal nggak ada ulama yang kata-katanya toksik. Nggak ada. Sejak Pak Habib Rizik mempopulerkan, sekarang banyak sekali ulama-ulama yang ngomong itu toksik luar biasa. Di zaman dulu tuh ada orang yang mengkritik keras pemerintah, ada orang yang misalkan berbicara dengan sangat tegas itu ada. Bahkan Gus Dur itu berhadapan dengan Pak Harto langsung gitu. Tapi kan ngomongnya nggak pernah toksik gitu. Sedangkan Pak Habib Rizik toksik sekali kata-katanya, sehingga apa? Ini kan mempermalukan orang-orang Islam, mempermalukan ulama yang seharusnya santun, baik, tutur katanya lembut, bahkan melakukan kritik pun dengan cara yang sangat bijak. Tapi ini hapus semua sejak saat Pak Habib Rizik mempeloporinya. Kalangan ulama itu banyak yang melakukan kata-kata yang racun, kata-kata yang toksik. Salah satu murid yang paling terkenal Habib Bahar. Habib Bahar sama Pak Habib Rizik kalau ngomong itu tekanan-tekanan dan suaranya itu mirip sama gitu, karena itu guru dan murid gitu. Keadilan dari presiden untuk menangkap Ahok, malah presidennya lari, presidennya kabur, presiden pecundang, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi itu.
itu toksik semua. Ya ampun, kenapa ada ulama yang seperti itu dan kenapa disebutkan sebagai ulama? Tobatlah gitu ya Pak Habib Rizik. Sedikit-sedikit perang dengan gubernur, perang dengan ini, perang dengan pleret, perang dengan ini, perang dan sebagainya. Tapi pas giliran mau perang beneran umroh ke Mekah, kok bisa gitu sih? Pak Habib Rizik pas ayo pengadilan, pas di pengadilan malah 3 tahun umroh. Jangan kayak gitulah Pak Habib. Kalau misalkan mau berani ya berani aja gitu. Saya juga berani kan datang ke rumah Pak Habib, tapi kan nggak pernah dikasih jalan. Menyeru Pak Prabowo Subianto untuk melakukan operasi pembersihan pada gerombolan monyet yang menghina Ba'alawi. Ini satu, beliau itu siapa sampai menyerukan kepada Pak Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua, kok harus melakukan pembersihan? Ya ampun, istilah pembersihan itu kan istilah yang mengerikan, Baraya. Istilah pembersihan itu sebenarnya adalah kependekan dari genosida gitu kan. Genosida itu pembersihan etnis gitu kan. Ini pembersihan. 3, saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini saya pikir sih ini sudah masuk delik pidana provokasi untuk melakukan atau ajakan untuk berperang dan perang sipil gitu ya. Karena apa? Bukan karena Indonesia diancam, bukan gara-gara keadilan di sini dihancurkan, tapi gara-gara kelompoknya sendiri dihina. Jadi ini sudah, ya sudahlah. Dan poin kelima, Pak Habib Rizik, ini tanggapan saya kepada Bapak, mohon maaf sekali. Tapi tolong introspeksi sedikit dan biasakan untuk melakukan introspeksi. Kalau misalkan salah ya salah, kalau ngaku kalah ya kalah, ya ngaku biasa aja seperti itu. Karena ya namanya juga bagian dari kehidupan gitu. Yang ini kan nggak mau introspeksi. Jadi ketika misalkan Pak Pleret yang dikatai monyet itu, kenapa bisa seperti itu kan ceritanya itu gini. Kelompok-kelompok habaib di Indonesia itu suka bikin cerita untuk mengglorifikasi kelompoknya. Misalkan Mbah Priuk itu orang biasa. Cuman anak buah kapal biasa. Nah ini kan yang membuat Pak Pleret marah-marah itu kan itu. Jadi di Jakarta cek Beraya itu nama-nama jalan semuanya diganti jadi nama-nama Habib. Padahal ya gak ada urgensi historisnya gitu. Tapi diganti, ini diganti, nama itu diganti dan sebagainya. Nah kan kepada Pak Habib Rizik, Pak Habib tolong ya. Berkat Pak Habib banyak ulama yang sekarang ngomongnya kasar. Berkat Pak Habib itu NU ormas terbesar se-Indonesia itu pecah belah. Berkat Pak Habib Rizik itu Indonesia pecah belah pas pemilu yang kemarin itu. Kemudian berkat Pak Habib itu sekarang Indonesia tuh nggak tenang. Indonesia itu sempat tenang waktu Pak Habib Rizik itu umroh 3 tahun ke Mekah. Pas balik lagi, rusuh lagi. Ini jadi Pak Habib ini sebenarnya adalah biang kerusuhan. Jadi tolong introspeksi diri. Mendingan tenangkan hati, tenangkan kemudian bertobat. Dan setelah itu apa? Setelah itu pikirkan, jangan-jangan mubahalah dengan Gus Dur itu Saya nyata. tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo, kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Mubahalah dengan Ahok itu nyata. Kan pada waktu itu sudah ada mubahalah kan. Nah Gus Dur dalam situasi baik-baik saja meninggalnya. Sedangkan Pak Ahok juga ya sampai sejauh ini baik-baik saja. Bahkan dukungannya menjadi semakin besar. Nah Pak Habib Rizik semakin kesini semakin tenggelam. Bahkan pesantrennya yang pakai tanah dari rakyat itu juga kan sekarang mau digusur. Dengan begitu banyaknya tanda-tanda seharusnya itu dipahami sebagai teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala agar Pak Habib Rizik itu bertaubat. Tapi daripada bertobat kok malah terus-terusan memprovokasi orang untuk berperang. Kalau ini ada laporannya ini sudah pasti langsung delik pidana. Cuman kayaknya orang juga udah nggak peduli lagi dengan pernyataan ini. Ya sudah diabaikan saja. Sudah. Indonesia sekarang sedang dalam kondisi yang cukup genting. Ketika mahasiswa turun ke jalan, kemudian ketika pejabat-pejabat kita banyak yang melakukan provokasi dengan pernyataan-pernyataan mereka yang kontroversial, dan kemudian ada isu juga di luar negeri bahwa negara-negara di luar sana itu hendak mencaplok Indonesia, memecah belah Indonesia demi kepentingan mereka sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak sekali kasus dan kericuhan yang terjadi sepanjang bulan Ramadan kemarin. Tetapi yang membuat miris itu adalah ada orang yang sekarang tidak penting-penting amat, justru malah memprovokasi masyarakat di seluruh Indonesia untuk berperang satu sama lain, melakukan perang sipil. Pak Habib Rizik, saya pikir sih Pak Habib Rizik sudah mati, pengaruhnya sudah tidak besar. Pak Habib Rizik itu sekarang ya sudah tidak lagi memiliki penghargaan yang memadai bahkan di antara para muhibinnya sendiri. Tetapi apapun itu, toh beliau kemarin tetap mengeluarkan maklumat Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan maklumat itu ingin saya rangkum, mohon Baraya simak baik-baik. Maklumat itu didasarkan pada 8 poin menurut beliau. Yang pertama adalah karena di Indonesia ada kelompok monyet, gerombolan monyet yang suka menghina habaib. Siapa itu? Bahwa selama 3 tahun terakhir ini di NKRI ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi. Kemudian yang kedua, gerombolan monyet adalah semua begal nasab yang menolak nasab Ba'alawi. Oh itu, jangan-jangan. Kemudian yang ketiga, gerombolan monyet mempersekusi, mengusir, membantai Ba'alawi, merusak makam Ba'alawi dengan gerakan fasis dan rasis. Saya tidak merasa ada dari habaib yang dibantai, tapi ini ada gerombolan monyet yang ngebantai. Dan kemudian yang keempat, gerombolan monyet itu menantang para habaib dalam keberadaannya dalam sejarah. Jadi dalam sejarah seharusnya tidak ada gitu ya. Kemudian gerombolan monyet itu bikin organisasi yang memecah belah dan menghancurkan
habaib. Kemudian gerombolan monyet itu sudah dilaporkan tapi tidak ditanggapi polisi karena polisi di briefing untuk tidak membahas atau tidak menindaklanjuti laporan-laporan dari habaib. Dan kemudian nomor 7, gerombolan monyet itu tidak tersentuh hukum dan mereka bahkan berani menghina orang-orang Balawi. Kemudian yang ke-8, gerombolan monyet-monyet itu menciptakan kegaduhan dan mengadu domba. Dan karena itu, kata Pak Habib Rizik, dengan ini saya menyerukan kepada Robitoh Alawiyah dan Al Khairat untuk mengambil tindakan hukum pada gerombolan monyet. Ya, gerombolan monyet itu nggak bisa didelik pidanakan gitu, dituntut monyet ya. Di Indonesia sejauh ini yang saya ketahui tidak ya. Tapi kenapa Pak Habib malah menyuruh lembaga-lembaga yang besar termasuk Robitoh Alawiyah untuk melakukan tindakan hukum, saya nggak tahu. Kemudian kepada seluruh habaib di seluruh Indonesia yang duduk di eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, untuk segera melawan gerombolan monyet itu. Oke. Kemudian menyerukan, nah ini harus digarisbawahi, menyerukan kepada Pak Prabowo Subianto untuk segera melakukan operasi pembersihan kepada gerombolan monyet itu. Jangan Pak, monyet di Indonesia itu sebagian dilindungi kok malah dibersihkan, gimana ini ya? Kemudian kepada seluruh laskar Indonesia harus ganyang gerombolan Neo PKI. Oh, gerombolan monyet itu Neo PKI. Saya tidak tahu apakah monyet punya ideologi tertentu, ternyata ada ya di sini ya. Mungkin ada dalilnya. Kemudian yang kelima, ke seluruh umat muslim di seluruh Indonesia, bersatulah menjaga NKRI Pancasila dari gerombolan Neo PKI. Nah, kemudian di akhir dari maklumat yang lumayan bombastis itu, Pak Habib Rizik meminta kepada seluruh rakyat, kepada seluruh pengikutnya untuk siap perang. Jadi beliau mengatakan, saya di sini, saya ditunggu, mau diculik, mau dibantai, ayo saya tungguin, umat Islam akan bergerak membela di bawah tekanannya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tapi di luar itu semua, saya justru malah menggarisbawahi hal yang saya katakan di awal, bahwa Pak Habib Rizik nampaknya sudah tidak lagi memiliki kekuatan, tidak memiliki power yang memadai untuk bisa menggerakkan massa. Hal itu terlihat dari apa? Dari pernyataan Pak Habib Rizik sendiri yang pertama mengatakan bahwa ketika beliau menyampaikan laporan kepada polisi, polisi ada briefing untuk mengabaikan laporannya. Ini artinya apa? Pak Habib Rizik yang dulu bahkan bisa mengerahkan massa sedemikian besar untuk memilih salah satu calon presiden, sekarang untuk melaporkan saja kepada polisi, beliau tidak lagi memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kelayakan agar laporannya ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua yang menegaskan bahwa Pak Habib Rizik tidak lagi memiliki kekuatan itu terlihat dari kolom komentar. Jadi Pak Habib Rizik itu mengeluarkan sebuah maklumat Ramadan dan kemudian dipublikasikan di sebuah stasiun televisi YouTube yang namanya adalah Islamic Brotherhood Television. Nah, di situ itu yang penontonnya tidak terlalu banyak, tidak seperti dulu-dulunya, dan kalaupun ada, kolom komentarnya justru dipenuhi oleh hujatan dan makian dan justru pembelaan terhadap lawan-lawan dari Pak Habib Rizik. Bukan membela dan mendukung Pak Habib Rizik, padahal itu di kanalnya sendiri, di kanal resminya sendiri, tetapi justru kolom komentar tidak ada yang mendukungnya. Dan yang lebih miris lagi adalah poin nomor 3 yang membuktikan bahwa Pak Habib Rizik sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Di videonya itu, Baraya silahkan cek ya, di Brotherhood Television itu, di menit ke-10, detik ke-45, ketika Pak Habib Rizik berteriak-teriak, sudah ngos-ngosan, sudah keringetan dan sebagainya, di situ jamaahnya disuruh takbir, malah takbirnya tuh loyo gitu. Takbir! Allahu Akbar! Ya, yang loyo-loyo kayak gitu, ada yang jalan-jalan di pinggir gitu ya, ada anak-anak yang menggelayut kepada ayahnya dan sebagainya, tapi semuanya tuh letoy-letoy gitu. Jadi padahal Pak Habib Riziknya tuh udah keringetan banget untuk berpidato, bernarasi, berretorika, memprovokasi untuk seperti itu, tapi tetap aja hasilnya itu ternyata letoy-letoy aja gitu, dan sepertinya tidak akan ada gerakan massa yang memadai. Dan perusak Pancasila. Takbir! Saya bertanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan? Siap laksanakan? Takbir! Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Ini juga bisa menegaskan bahwa Pak Habib Rizik itu tidak lagi memiliki pengaruh yang besar karena kemarin Baraya misalkan cek ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan di Indonesia, Hari Ahok Nasional setiap bulan Desember. Itu kemarin pas ngadain Hari Ahok Nasional itu jumlah pesertanya kurang dari 1.000 orang. Dari yang dulu katanya berjuta-juta orang, sekarang hanya tinggal 1.000 orang atau kurang dari itu. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik juga ngadain haul, kan biasanya kelompok habaib itu kan punya acara haul gitu ya, di setiap kota mereka cari siapa tokoh mereka, kemudian angkat, kemudian makamnya dihias di segala rupa, kemudian kota itu bikin haul, acara ini haul di seluruh Indonesia gitu ya. Ya yang semacam itu mengunjungi makam gitu, makam dari leluhur mereka tapi mengajak rakyat Indonesia untuk ikut ke makam mereka. Nah, itu kemarin waktu haul di Solo juga yang ikutan sedikit juga, bahkan mereka sampai harus membayar orang untuk bisa pada mengikuti acara-acara itu gitu ya. Kemudian kita juga melihat bahwa lemahnya Habib Rizik itu nampak dari bahkan Robitoh Alawiyah itu tidak mau mengakui Pak Habib Rizik, mengakui nasabnya, tapi tidak mengakui perbuatannya, bahkan relatif agak malu gitu. Baraya silahkan cek waktu saya datang ke Robitoh Alawiyah, itu dari
dari kelompok Robito Alawiyah itu mengatakan bahwa kami itu berlepas tangan dengan peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan Habib Rizik. Kami itu nggak ikutan yang kayak gituan. Kami itu hanya pencatat nasab saja. Jadi Pak Habib Rizik kalau misalkan menyuruh kepada Robito Alawiyah, itu di Robito Alawiyah sendiri sudah tidak diakui ya. Bukan tidak diakui nasabnya, tapi sudah tidak diakui lagi peranannya. Kan begitu kan? Nah, karena itu maka saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Pak Habib Rizik sekarang sudah tidak lagi memiliki kekuatan pengaruh. Dan karena itu ya saya menyarankan Pak Habib Rizik untuk rehat saja, untuk beristirahat dengan tenang di kampungnya dan sudah tidak usah lagi memprovokasi masyarakat. Karena sekarang jualan Habib sudah tidak lagi laku. Saya mohon maaf ya Pak Habib ya. Nah, sekarang saya menanggapi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib. Ada banyak yang ingin saya tanggapi. Yang pertama itu adalah Pak Habib sudah menjauhi syariat Islam, bahkan sudah menjauhi akidah Islam. Dalam akidah Islam itu dikatakan bahwa kita tuh harus bersatu dalam satu kesatuan, bahwa kita itu tidak boleh bercerai-berai, dan intinya adalah tidak boleh asobiyah. Salah satu yang memecah belah kaum muslim itu adalah asobiyah. Asobiyah itu apa? Fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap kelompok. Nah, Pak Habib Rizik itu jelas fanatik terhadap kelompok. Ketika misalkan Islam dijelek-jelekan menggunakan cuplikan-cuplikan videonya, beliau bungkam. Ketika Indonesia sekarang dirundung oleh berbagai aksi massa, beliau bungkam, beliau diam. Ketika banyak intervensi asing dan sebagainya, beliau bungkam, beliau diam. Tapi bagian ada dari kelompoknya yang diserang, itu marahnya luar biasa sampai mengeluarkan maklumat. Kan kata Nabi itu bukan termasuk golongan umat Islam yang marah karena kelompok, yang suka karena kelompok dan sebagainya. Ini Pak Habib sudah jelas gitu. Dia urusan yang benar-benar, urusan tentang kebaikan, kebenaran, kebajikan beliau bungkam, tapi urusan ketika kelompoknya diserang itu marah-marahnya luar biasa. Ini sudah melanggar akidah dan syariah Islam. Jadi mohon Pak Habib Rizik segera bertobat, saya mohon maaf ya. Tapi ini sudah masuk kategori asobiyah. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik itu adalah pionir dari ulama-ulama toksik di Indonesia. Coba Baraya cek itu maklumat Ramadan bulan puasa. Pak Habib Rizik melontarkan kata-kata gerombolan monyet itu berapa kali entah saya capek menghitungnya. Banyak sekali. Dalam video 12 menit itu gerombolan monyet itu terus disebut-sebutan. Gerombolan monyet yang dimaksud itu diarahkan kepada manusia. Gerombolan monyet yang dimaksud itu adalah orang yang menentang nasab Balawi, itu disebut sebagai gerombolan monyet. Nah, dan disuruh melakukan pembersihan terhadap gerombolan monyet itu, langsung minta kepada Pak Prabowo Subianto. Ini udah keterlaluan, asli ini sudah sangat keterlaluan Baraya, tapi intinya adalah ini Pak Habib Rizik itu coba taubat, coba sadar diri bahwa sebelum Pak Habib Rizik kita kenal nggak ada ulama yang kata-katanya toksik. Nggak ada. Sejak Pak Habib Rizik mempopulerkan, sekarang banyak sekali ulama-ulama yang ngomong itu toksik luar biasa. Di zaman dulu tuh ada orang yang mengkritik keras pemerintah, ada. Orang yang misalkan berbicara dengan sangat tegas itu ada. Bahkan Gus Dur itu berhadapan dengan Pak Harto langsung gitu. Tapi kan ngomongnya nggak pernah toksik gitu. Sedangkan Pak Habib Rizik toksik sekali kata-katanya. Sehingga apa? Ini kan mempermalukan orang-orang Islam, mempermalukan ulama yang seharusnya santun, baik, tutur katanya lembut, bahkan melakukan kritik pun dengan cara yang sangat bijak. Tapi ini hapus semua. Sejak saat Pak Habib Rizik mempeloporinya, kalangan ulama itu banyak yang melakukan kata-kata yang racun, kata-kata yang toksik. Salah satu murid yang paling terkenal, Habib Bahar. Pak Habib Bahar sama Pak Habib Rizik kalau ngomong itu tekanan-tekanan dan suaranya itu mirip sama gitu, karena itu guru dan murid gitu. Itu toksik semua. Ya ampun, kenapa ada ulama yang seperti itu dan kenapa disebutkan sebagai ulama? Tobatlah gitu ya Pak Habib Rizik. Kemudian yang ketiga, Pak Habib Rizik itu selalu bikin framing gitu. Jadi musuh Ba'alawi gerombolan monyet. Gerombolan monyet sama dengan Neo PKI. Sedangkan kelompoknya sendiri, kami umat Islam. Padahal nggak semua umat Islam barisannya, tapi dia tuh selalu menekankan kami umat Islam, kami mencintai NKRI, kami membela bangsa ini. Sedangkan lawannya adalah Neo PKI, lawannya adalah begal nasab dan sebagainya. Ini berbahaya Baraya, karena bagi orang-orang yang awam, yang tidak pernah baca buku, yang tidak kenal dengan literasi, mereka itu kan terjebak pada simbol-simbol kata. Jadi mereka pasti akan langsung mengikuti, oh saya ngikuti Habib Rizik karena Habib Rizik itu adalah umat Islam. Sedangkan di luar itu adalah PKI, itu kan pasti seperti itu dan itu berbahaya Baraya. Kalau misalkan Pak Habib mau, kan katanya itu gerombolan monyet itu memecah belah bangsa gitu ya. Kalau memang mau untuk mengakurkan, justru jangan dipecah belah dengan kata-kata seperti ini. Kami umat Islam, ini kafir, kami umat Islam, ini gerombolan monyet dan sebagainya. Ya jangan seperti itu. Mendingan ikuti jalan saya Baraya. Bisa nggak Pak Habib ikuti jalan saya? Apa itu? Saya tuh datangin, yang dikatakan buzzer saya datangin, yang dikatakan kadrun saya datangin, yang dikatakan pro pemerintah, oposisi semuanya saya datangin. Ke Ade Armando saya datang, ke Pak Ustadz Felix Siau saya datang, ke Ustadz Basalama saya silaturahim, walaupun belum kena sampai sekarang. Ke Pak Alvin Lim saya datang, ke Pak Deddy Kobuser saya datang, ke Pak Raffi Ahmad saya datang, ke Kasih Solusi saya datang, ke pokoknya mau yang oposisi, mau yang gimana, mau yang Kristen, mau yang Muslim, mau yang Ustadz, mau yang ateis, apa semuanya berteman dengan saya. Bahkan saya ngontak 4 kali Pak Habib Rizik, tapi nggak mau jawab. Kenapa ya seperti itu? Saya datengin itu Pak Habib Bahar sendirian. Saya kemana-mana kalau ke Jakarta tuh naik ojek sendirian, bahkan nggak bawa kameramen sekalipun. Saya datang ke sana ternyata gerbang pagarnya itu Pak Habib Bahar itu ada 3 lapis gitu. Iya, ya sudahlah 3 lapis. Lapis pertama katanya Pak Habibnya lagi ada di Madura, padahal ada di sana gitu ya, dan lain sebagainya lah.
Saya tuh datang bukan untuk apa, saya tuh ya untuk silaturahmi, untuk menegaskan bahwa kita tuh bisa berbeda, kita tuh bisa berpandangan lain-lain macam-macam, tapi kita tuh bisa kok bisa bekerja sama dan bisa saling mendukung satu sama lain. Makanya saya tuh ngajak kepada orang-orang nih, saya berkolaborasi dengan siapa Baraya, silahkan cek. Dengan Kang Ferry Irwandi, saya pernah ngobrol. Dengan lawannya Ferry Irwandi yang katanya logika mistika, yang hantu-hantuan apa segala rupa, saya datang ke mereka juga, ngobrol juga diskusi. Saya ke ulama yang disebut PKI, saya datang ke oposisi yang orang ateis apa segala rupa, saya datang untuk ngobrol. Mau katanya dirujak, mau katanya apa, saya datang. Datang ke Robito Alawiyah, saya datang sendirian, ya ditemenin. Itu apa ya, karena saya tuh pengen silaturahmi dan pengen melakukan pembuktian bahwa permusuhan di media sosial itu sebenarnya ya gak ngeri-ngeri amat. Ketika saya datang ya biasa aja gitu kan. Begitu saya berteman dengan buzzer pemerintah, ya sampai sekarang, sampai detik ini saya berteman dengan oposisi, ya sampai detik ini saya masih seperti itu. Ya kenapa? Biasa-biasa aja. Nah kenapa? Karena saya berusaha untuk mempersatukan umat, saya ingin mempersatukan orang-orang di Indonesia, saya ingin menegaskan bahwa diskusi itu, bahkan berbeda pendapat sekalipun, itu tetap bisa diredam dengan silaturahmi. Nah Pak Habib Rizik nggak pernah mau itu. Sedikit-sedikit perang, dengan gubernur perang, dengan ini perang, dengan pleret perang, dengan ini perang dan sebagainya. Tapi pas giliran mau perang beneran, umroh ke Mekah, kok bisa gitu sih? Pak Habib Rizik pas ayo pengadilan, pas di pengadilan malah 3 tahun umroh. Jangan kayak gitulah Pak Habib. Kalau misalkan mau berani ya berani aja gitu. Saya juga berani kan datang ke rumah Pak Habib, tapi kan nggak pernah dikasih jalan. Sendirian saya mau beraya. Nah tapi intinya adalah Pak Habib ini, mas saya mohon ya, dengan segala hal yang seperti ini, saya harap si Pak Habib itu menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan dalam bertindak gitu ya. Apalagi yang paling ngeri itu yang poin keempat ini, Pak Habib menyeru Pak Prabowo Subianto untuk melakukan operasi pembersihan pada gerombolan monyet yang menghina Ba'alawi. Ini satu, beliau itu siapa sampai menyerukan kepada Pak Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua, kok harus melakukan pembersihan? Ya ampun, istilah pembersihan itu kan istilah yang mengerikan Baraya. Istilah pembersihan itu sebenarnya adalah kependekan dari genosida gitu kan. Genosida itu pembersihan etnis gitu kan. Ini pembersihan. 3. Saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini saya pikir sih ini sudah masuk delik pidana provokasi untuk melakukan atau ajakan untuk berperang dan perang sipil gitu ya. Karena apa? Bukan karena Indonesia diancam, bukan gara-gara keadilan di sini dihancurkan, tapi gara-gara kelompoknya sendiri dihina. Jadi ini sudah, ya sudahlah. Dan poin kelima, Pak Habib Rizik, ini tanggapan saya kepada Bapak, mohon maaf sekali. Tapi tolong introspeksi sedikit dan biasakan untuk melakukan introspeksi. Kalau misalkan salah ya salah, kalau ngaku kalah ya kalah, yang ngaku biasa aja seperti itu. Karena ya namanya juga bagian dari kehidupan gitu. Yang ini kan nggak mau introspeksi. Jadi ketika misalkan Pak Pleret yang dikatai monyet itu, kenapa bisa seperti itu, kan ceritanya itu gini. Kelompok-kelompok habaib di Indonesia itu suka bikin cerita untuk mengglorifikasi kelompoknya. Misalkan Mbah Priuk itu orang biasa. Cuman anak buah kapal biasa. Cuman hanya gara-gara beliau Habib, makamnya langsung disias sedemikian rupa, lalu dinarasikan penyebar ajaran agama Islam di Betawi. Padahal orang Betawi sudah berislam sebelum beliau datang. Kemudian di mana-mana, kalau misalkan makam Ba'alawi pasti dikatakan penyebar agama Islam di sini, penyebar agama Islam di sana. Padahal gak ada kaitannya Baraya, bahkan itu orang biasa. Sedangkan orang-orang yang, maaf ya, orang-orang yang ODGJ, kalau dari kalangan habaib langsung juga dinarasikan sebagai ini wali majdub dan lain sebagainya. Kalau misalkan orang gila yang biasa itu biasa, tapi kalau misalkan yang gini, yang dari habaib itu pasti langsung diglorifikasi juga, semua aja diglorifikasi. Nah, ini akibatnya yang di Palu juga akhirnya ada sebuah bandara itu sudah punya nama dan bahkan nama itu diberikan sama Bung Karno. Langsung namanya diganti sama nama Habib. Nah ini kan yang membuat Pak Pleret marah-marah itu kan itu. Jadi di Jakarta cek Baraya itu nama-nama jalan semuanya diganti jadi nama-nama Habib. Padahal ya gak ada urgensi historisnya gitu. Tapi diganti, ini diganti, nama itu diganti dan sebagainya. Nah kalau memang begini terus ya akhirnya wajar kalau misalkan banyak orang yang marah. Saya nggak mendukung Pak Pleret karena Pak Pleret juga ngomongnya kan kurang baik gitu ya dalam konteks itu gitu. Ya tapi tindakannya di reaksinya nggak harus sampai selebay ini Baraya. Saya ingin menekankan kepada Pak Habib Rizik, Pak Habib tolong ya. Berkat Pak Habib banyak ulama yang sekarang ngomongnya kasar. Berkat Pak Habib itu NU ormas terbesar se-Indonesia itu pecah belah. Berkat Pak Habib Rizik itu Indonesia pecah belah pas pemilu yang kemarin itu. Kemudian berkat Pak Habib itu sekarang Indonesia itu nggak tenang. Indonesia itu sempat tenang waktu Pak Habib Rizik itu umroh 3 tahun ke Mekah. Pas balik lagi rusuh lagi. Ini jadi Pak Habib ini sebenarnya adalah biang kerusuhan. Jadi tolong introspeksi diri, mendingan tenangkan hati, tenangkan kemudian bertobat, dan setelah itu apa? Setelah itu pikirkan, jangan-jangan mubahalah dengan Gus Dur itu nyata, mubahalah dengan Ahok itu nyata. Kan pada waktu itu sudah ada mubahalah kan? Nah Gus Dur dalam situasi baik-baik saja meninggalnya, sedangkan Pak Ahok juga ya sampai sejauh ini baik-baik saja, bahkan dukungannya menjadi semakin besar. Nah Pak Habib Rizik semakin kesini semakin tenggelam, bahkan pesantrennya yang pakai tanah dari rakyat itu juga kan sekarang mau digusur. Dengan begitu banyaknya tanda-tanda, seharusnya itu dipahami sebagai teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala agar Pak Habib Rizik itu bertaubat. Tapi daripada bertobat kok malah terus-terusan memprovokasi orang untuk berperang. Kalau ini ada laporannya ini sudah pasti langsung delik pidana. Cuman kayaknya orang juga udah nggak peduli lagi dengan pernyataan ini. Ya sudah diabaikan saja, sudah panas. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Ini tadi makanya
gerakan mereka ini karena kalau tampilan yang seperti ini tampilan biyen. Ning kitab iki tampilan biyen. Bisa dibedakan dengan jelas. Nah saiki untuk membedakan sulit. Ketoke padha ya sholawatan, ya ziarah kubur mereka itu. Tapi gerakannya ngajak khilafah untuk mengganti Pancasila. Kamu ngerti Habib Rizik? Habib Rizik niku jelas-jelas ngajak khilafah. Abdus Somad niku ya sama pendukung khilafah. Puas ngerti? Nggih, niku sama pendukung khilafah. Khilafah itu apa? Dia enggak mau ideologi Pancasila itu harus diganti. Harus sing berlaku di Indonesia ini harus syariat Islam. Harus berdasarkan syariat Islam. Lah wis terbukti nak khilafah, sistem khilafah ning negara kuwi ning negara endi hancur. Gak enak sing bertahan. Lah Indonesia dengan sistem ideologi Pancasila sing wis dibangun termasuk Mbah Wahid Hasyim, bapake Gus Dur ya, sing termasuk merancang ideologi negara ini sampai sekarang 79 tahun merdeka ijek bertahan, ijek rukun. Enggak enek perang padahal pulaunya syarat-syarat nggih, tapi tetap bersatu dalam naungan NKRI. Ini berkat apa? Niki mau Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda gak masalah. Coba nak mengikuti aliran mbiyen sampai ngerti mbiyen FPI. Bulan Ramadan sampai dodolan disuwipen dobrak-abrik. Awan poso dodol panganan dobrak-abrik sampean. Nggih. Gak oleh FPI mbiyen wis dibubarno alirane. Organisasi dibubarno FPI sing mbiyen. Tapi gawe meneh FPI meneh sama. Wonge ya ijek utuh. Terus enggak waspada kan bahaya. Terus saiki nak poso bulan Ramadan dodol panganan gak oleh. Lah iku nak buka terus piye? Nggih mboten. Nyatane sampean buka panganan nak bulan poso malah laris nggih. Wong butuh. Tuku es daripada ribet gawe ngombe sak gelas ae kok karen gawe es campur kerek moro tuh. Lah kok ora oleh. Iku sore oleh, sore wis umpamane. Awan gak oleh, awan iku jek suwe bukane. Iya, nak ketika di situ wong mangan kuwi kan gak mesti kudu dhek karena gak poso, karena kurang ajar, karena wani mbek Gusti Allah ngene mboten. Bisa jadi wong wedok sampean-sampean ketika haid iku kok kudu poso. Apa nak wong desa kene iki masak wis, nak pas prei ora masak wis. Nggih ya mboten. Sisa sahur iki gak masalah, nak wong kota ya perlu tuku. Ra iso masak wong kota kon kaya sampean masak gak mudah. Isone tuku lah nak warunge gak oleh iku terus piye? Iku salah satune. Iku wis dibubarno, tapi orangnya masih, perilakunya ya masih. Iku Habib pemimpinane sing diunggul-unggulkan, sing dicucuk sikile sampean. Ane wis sing paling aman ya wis melok kiai-kiai sing asli wong Jawa dhewe wis beres ngundang pengajian yo kiai-kiai Jawa wis gak usah hobi. Makane kula pokoke terus ngomong. Saiki Habib tinggalkan dulu. Kenapa kok ngomong ngono? Karena berbahaya. Berbahaya, ajarannya berbahaya mayoritas. Wis yo iku wis ora kabeh elek. Enek sing apik. Kula biyen niku jember nambah sing jenenge Habib Rizik karena perilakunya kasar, gak karuan. Kula ijek melok sing jenenge Habib Lutfi. Karena kalau ketoke nasionalis sampai kula biat thariqah beliau, thariqah Sadziliyah. Thariqah napa? Sadziliyah. Buri-buri ternyata sama. Kena diduga bukune niki thariqah niki dipalsukan. Mursyid thariqah iki sakjane saka wong pribumi
kok moro-moro dadi As-Sayyid Al-Habib. Kok di Habib no? Moro-moro enek makam palsu ning kono. Makam-makam palsu. Sing terduga ya Habib lho. Berarti doa. Weh saiki selawatan Habib Syekh wis wong JNU nggih napa mboten. Mburi-mburi padha wae. Selawatan ya Habib Syekh, selawatane padha Habib Rizik gurune NU. Gaya emosi to. Wong NU awake dhewe. Wong Habib Rizik kuwi sing maido Gus Dur, maido NU, mbek Habib Syekh diarani ngomong Habib Rizik gurune ini bahaya. Bahaya. Tapi makane melok iki NU insyaallah kiai-kiai sing NU wis sing wong Jawa asli sing ajarane terbukti gak kakek polah nggih ngundang yo murah ngundang kiai-kiai mesti gak mahal bener kena Habib puluhan juta kan Habib Syekh tok kene kok bayar 20 juta gak ngerah gelem jamin sampean ngundang kiai Said tok kene 10 juta kaken bener nggih Bismillahirrahmanirrahim. Penting iki makane kula sampeno terus, kula sampeno teng pundi-pundi. Ngoten nggih. Ngoten nggih. Qultu wa la'alla wajhahu wallahu a'lamu bis shawab al